Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berkenalin nama saya Iwanda Rida, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam semester 2 Unit 2, IAIN Langsa, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif pada masa dewasa awal. Nah, jadi siapa yang mau tahu masa dewasa awal itu apa? Jadi ini, masa dewasa awal adalah masa pencarian kemantapan dan masa reproduktif, yaitu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi, periode komitmen, dan masa ketergantungan. Perubahan nilai-nilai kreativitas dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Secara etimologis, istilah dewasa berkaitan erat dengan istilah adult yang berasal dari kata kerja bahasa Latin seperti halnya istilah adolescent atau adolesker yang berarti tumbuh kedewasaan. Dalam konteks lain, adult berasal dari kata kerja adultus dapat diartikan telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa. Oleh karena itu, orang dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhan sebelumnya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama orang dewasa lainnya. Pertumbuhan sebelumnya yang dimaksudkan adalah pertumbuhan sebelum menuju ke masa dewasa. Setelah itu ada juga perkembangan kognitif. Menurut Piaget, berpikir operasional yang dimulai dari usia 11-15 tahun adalah tahap kognitif yang terakhir. Meskipun jika dilihat dari segi kuantitas jumlah pengetahuan orang dewasa lebih besar dibanding remaja, secara kualitas tahap perkembangan kognitif orang dewasa tidak berbeda dari remaja. Piaget juga berpendapat bahwa penambahan pengetahuan pada orang dewasa secara khusus terjadi dalam bidang-bidang tertentu. Beberapa ahli perkembangan berpendapat bahwa banyak individu yang baru akan mengkonsolidasikan pemikiran operasional formalnya ketika memasuki masa dewasa. Di masa remaja, mereka memang mulai mampu menyusun rencana dan hipotesis. Namun, di masa dewasa muda, mereka menjadi lebih sistematis dan terampil. Dan ada juga beberapa perspektif terhadap kognisi orang dewasa. Piaget mendeskripsikan operasi formal sebagai puncak pencapaian kognitif. Beberapa pakar perkembangan bersikeras bahwa perubahan pada kognisi tersebut terus berlangsung melalui tahap ini. Riset dan karya teoretis sejak 1670-an telah menyatakan bahwa pemikiran dewasa mungkin jauh lebih kaya daripada hanya sekedar manipulasi intelektual abstrak yang digambarkan Piaget. Pemikiran pada masa dewasa cenderung tampak fleksibel, terbuka, adaptif, dan individualistis. Hal tersebut didasarkan kepada intuisi dan emosi serta logika untuk membantu orang-orang menghadapi dunia yang tampak kaotis ini. Hal tersebut ditandai dengan kemampuan berhadapan dengan ketidakpastian, ketidakkonsistenan, ketidaksempurnaan, dan kompromi. Tahap kognisi orang dewasa ini seringkali disebut pemikiran postformal yang bersifat relatif. Jan Sinnott 1984-1998, salah seorang periset terkemuka, mengemukakan beberapa kriteria pemikiran postformal. Di antaranya adalah 1. Fleksibel atau shifting gears, kemampuan untuk maju dan mundur antara pemikiran abstrak dan pertimbangan praktis dan nyata. Yang kedua, multikausalitas atau multisolusi, kesadaran bahwa sebagian besar masalah memiliki lebih dari satu penyebab dan lebih dari satu solusi, dan sebagian solusi berkecenderungan lebih besar untuk menghasil dibandingkan yang lain. Ketiga, pragmatisme, kemampuan untuk memilih yang terbaik dari beberapa kemungkinan solusi dan menyadari kriteria pemilihan tersebut. Yang keempat, kesadaran akan paradoks, menyadari bahwa masalah atau solusi mengandung konflik inheren. Setelah itu ada juga model rentang kehidupan perkembangan kognitif. Salah satu dari sedikit penelitian mengajukan model rentang kehidupan perkembangan kognitif adalah K. Wardnerski. 7 tahapnya berkaitan dengan tujuan yang muncul ke permukaan dalam berbagai tahap usia. 1. Tahap pencairan atau masa kanak-kanak dan remaja. Anak-anak dan remaja menguasai informasi untuk kepentingan mereka sendiri atau sebagai persiapan berpartisipasi di masyarakat. Yang kedua,
Tahap pencapaian atau masa remaja akhir atau 20-an sampai awal 30-an. Para pemuda tersebut tidak lagi mendapatkan informasi bagi kepentingan mereka sendiri. Mereka menggunakan apa yang mereka ketahui untuk mengejar target seperti karir dan keluarga. Yang ketiga, tahap pertanggungjawaban, akhir 30-an sampai awal 60-an. Orang-orang setengah baya menggunakan pikiran mereka untuk mengerjakan masalah praktis yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap orang lain, seperti anggota keluarga atau pekerja. Yang keempat, tahap eksekutif atau 30-an atau 40-an sampai usia pertengahan. Orang-orang yang berada dalam tahap eksekutif yang mungkin tumpang tindih dengan tahap pencapaian dan bertanggung jawab terhadap sistem sosial seperti pemerintahan atau organisasi bisnis atau gerakan sosial. 5. Tahap reorganisasi atau akhir usia pertengahan mulai di akhir masa dewasa. Orang-orang yang memasuki masa pensiun atau mereorganisir di hidup dan energi intelektual mereka seputar aktivitas bermakna yang menggantikan pekerjaan mereka. Keenam, tahap reintegratif atau akhir masa dewasa. Orang-orang dewasa lebih tua yang mungkin telah mundur dari beberapa keterlibatan sosial dan yang fungsi kognitifnya mungkin sudah terbatasi oleh perubahan biologi mereka adalah yang lebih selektif terhadap tugas yang ingin mereka kerjakan. Yang ketujuh, tahap penciptaan warisan atau usia tua, mendekati akhir hidup. Ketika reintegrasi telah selesai, orang yang lebih tua mungkin menciptakan instruksi pewarisan kepemilikan berharga, membuat pengaturan pemakaman, memberikan cerita lisan atau menulis cerita hidup mereka sebagai warisan kepada orang yang mereka cintai. Baik, sekian dari penjelasan saya tutupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.